Selamat sore untuk Bu Novi. Kita udah bisa mulai belum ya? Silakan saja Pak. Tampaknya Bu Novi Waduh, aku ya. nggak bawa PPT rules dalam. Oh, sebentar. Dia- Share screen settingnya boleh diubah dulu nggak ya Pak? Saya dari tim BCC. oh iya, setting apa ya? Setting share screen-nya diganti Oke, dulu udah. soalnya saya Oke, siap. lupa. Udah aku bikin. Ya sudah Pak. Oke, berarti dari aku. Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang di seminar Nuni IT online seminar sore hari ini. Eh, di sini saya Budi Jorto selaku moderator hari ini. Boleh ke slide sebelumnya? Ya, di sini dengan Pak Ahmad Fatan Hidayatullah dari Universitas Islam Indonesia, kita akan belajar salah satu bidang di deep learning ya, yaitu natural language processing, khususnya di code mixing-nya ini ya. Oke, mungkin kita lanjut ke peraturannya. Di sini diharapkan peserta menonaktifkan audio Zoom supaya prosesnya lancar ya. Nanti yang ada sesi tanya jawab baru boleh menyalakan. Kemudian ini diubah dari universitas asal, NIM, nama lengkap. Lalu kalian juga bisa bertanya di sini melalui fitur chatbox atau raise hand ya. Nanti kalian bisa bicara langsung kalau mau bertanya. Exit ticket, banyak yang bertanya ini pasti di jam 5 ya, setelah mendekati acara selesai. Nah, dan juga ini kalau kalian lihat di kiri atas ada recording, ini diperlukan untuk dokumentasi acara ini. Oke, sebelum mulai mungkin aku perkenalkan dari profil Pak Ahmad Fatan Hidayatullah di sini. Beliau merupakan lulusan sarjana teknik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2-nya di Master of Computer Science di Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang dia mengambil PhD di University Brunei Darussalam. Untuk topik risetnya mostly ya sesuai tema hari ini di bidang text mining, NLP, dan data science. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Ahmad untuk memulai sesi hari ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Budi Juarto atas pendahuluannya dan juga atas perkenalannya di hari ini. Jadi teman-teman, kita akan sedikit diskusi ya tentang code mixing ya, yang terkait dengan penelitian pengolahan bahasa alami. Kalau di bahasa Indonesia ya, natural language processing itu bahasa Indonesianya adalah pengolahan bahasa alami begitu. Nah, sebelum itu mungkin tadi ini sudah diperkenalkan semua. Saya juga selain aktif di kampus saya sendiri di UII, saya juga terlibat banyak atau beberapa penelitian di Center of Data Science di sana. Juga saya menjadi anggota juga di INACL di Indonesia Association of Computational Linguistics, yang mana di sana berisi para expert ya di bidang NLP atau orang-orang yang senang dengan bidang computational linguistics atau NLP, dan juga saya juga termasuk anggota dari Ilmuwan Data Indonesia. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman tertarik dengan beberapa riset saya, bisa kunjungi Scopus saya ataupun Google Scholar saya untuk lihat-lihat beberapa penelitian yang sudah saya lakukan. Dan mungkin ketika teman-teman ada yang tertarik atau ingin tanya-tanya, silakan kontak saya. Baik, ini pointer saya kelihatan nggak ya? Kelihatan untuk mouse hitamnya itu. Oke, mouse hitam ya. Kalau yang merah, sebentar.
Oke lah, anyway, seperti ini aja. Jadi outline-nya mungkin sebelum ke outline, ini nanti sampai jam 5 waktu Indonesia Barat ya, karena slide saya agak banyak, kayaknya juga ada sesi tanya jawab. Kira-kira mungkin 15 menit sebelum jam 5 nanti saya akan stop begitu, dan saya akan gunakan 15 menit terakhir untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, jadi ini adalah outline atau materi-materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama berangkat dari fenomena komunikasi ya, dalam berbahasa ya, di masa sekarang. Kemudian kita akan bicara apa itu code mixing. Kemudian kita akan sedikit berdiskusi tentang code mixing dengan NLP, penelitian NLP. Lalu kita akan bicara tentang dunia nyata, aplikasinya di dunia nyata itu seperti apa, lalu ada problem dan tantangan-tantangannya, lalu peluang untuk penelitiannya, dan yang terakhir adalah bicara terkait dengan state of the art atau sesuatu yang lagi jadi hot topic sekarang gitu, terkait dengan code mixing dan NLP. Oke, kita berangkat dari fenomena dalam berbahasa kita di masa sekarang ya, fenomena komunikasi kita dalam bahasa sekarang. Mungkin saya pengen tanya dulu nih, nanti teman-teman silakan bisa jawab ya, bisa lewat apa nih, raise hand aja. Pertanyaan pertama di sini, sorry, berapa dari teman-teman yang bisa berbahasa lebih dari 2 atau 3 bahasa? Saya kira kalau di sini diminta raise hand ya, pasti mayoritas dari kita tampaknya ini bisa lebih dari 1 bahasa. Bisa berbicara bahasa Indonesia, kemudian juga berbicara dengan bahasa yang lain. Ya, mungkin yang dari daerah, misalnya saya orang Jogja, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Jawa, gitu kan? Atau juga bisa bahasa Inggris, gitu. Atau mungkin ada juga yang bisa bahasa Arab, atau ada juga yang bisa bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau yang lain sebagainya. Dan saya kira di sini teman-teman kalau kita minta raise hand, pasti mayoritas, karena kita berasal dari bangsa yang punya kebiasaan berbahasa lebih dari 1 kan gitu. Nah, seberapa sering jawabannya dari teman-teman? Seberapa sering? Saya kira sangat sering. Kita bisa lihat dari ini. Ketika teman-teman cek status atau WhatsApp-nya teman-teman ya, dibuka gitu ya. Berapa banyak dari teman-teman yang menuliskan pesan dengan mencampur 2 atau lebih, 2 bahasa atau lebih. Prediksi saya ketika ngecek ya, ketika ini saya sekarang juga sedang mencampur bahasa ini, ngecek gitu ya. Kalau dituliskan ini nge-nya itu bahasa Indonesia, cek-nya itu bahasa Inggris kan gitu. Nah, kalau kita cek dari pesan dari WhatsApp ataupun ya paling WhatsApp ya, dari WhatsApp kita, mayoritas dari kita atau sebagian dari kita lah itu pasti mencampur bahasa ya. Kita pasti menyisipkan bahasa-bahasa lain di situ. Yang orang Jogja seperti saya mungkin kadang-kadang saya campur nih, ada Jawanya, ada Indonesianya gitu. Atau teman-teman yang di Jakarta, anak-anak Jaksel mungkin ya, atau nggak harus Jaksel, yang berbahasa Indonesia kadang-kadang kita campurkan dengan bahasa Inggris di dalam satu kalimat. Nah, kalau kita lihat di fenomena sosial media kita sekarang, ya, Anda bisa lihat di sini ada beberapa contoh sampel yang ada nih, saya ambil dari Twitter, kemudian Instagram nih yang paling atas nih kalau nggak salah Instagram, kemudian yang tengah ini adalah Twitter, kemudian yang terakhir ini adalah dari YouTube ya. Kita lihat yang pertama di sini ada kalimat nggak apa-apa, yang terbaik sudah diberikan, next. Nah, di sini di tengah-tengah kalimat yang berbahasa Indonesia kita temukan kata bahasa Inggris next. Kemudian kita temukan satu kata di sini BTW ya. BTW ini by the way, yang ini juga bahasa Inggris. Kemudian juga di sini ada finishing-nya ya. Dan dalam satu kata ini kita campur, ada finishing yang bahasa Inggris, kemudian ada akhirannya. Yang keren lagi di sini ini saya duga orang Jawa yang pernah tinggal di Sunda atau orang Sunda yang pernah tinggal di Jawa. Di awalnya dia pakai bahasa Jawa, kemudian di tengah-tengah dia pakai bahasa Sunda, kemudian dia ikuti dengan bahasa Inggris, ya kan? Yang lainnya juga hampir sama, tidak jauh beda. Intinya di dalam fenomena kita sehari-hari ini yang namanya mencampurkan bahasa ini menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Menjadi suatu kebiasaan secara tidak sadar.
Nanti akan kita bahas kenapa ini terjadi gitu. Dari sisi linguistiknya apa yang menjadikan ini bisa terjadi. Dari sisi mungkin sosiologisnya, kenapa hal ini menjadi sangat populer dan menjadi kebiasaan kita. Anyway, kita mulai coba definisikan apa itu code mixing ya. Kalau yang belum tahu kadang-kadang di awal kita bicara code, oh ini berarti bicara tentang coding, enggak? Atau pemrograman maksudnya. Code-nya di sini pemrograman, ternyata tidak. Code di sini maknanya adalah sebetulnya bahasa. Ya. Jadi code di sini maknanya adalah apa? Bahasa. Mixing adalah pencampuran. Di istilah lain, sebagian orang menggunakan istilah code switching. Bukan menggunakan mixing, tapi menggunakan istilah switching. Ya. Jadi switch ya, kita nge-switch bahasa. Jadi dari satu bahasa kita ganti dengan bahasa yang lain. Nah, tapi di sini saya cenderung menggunakan code mixing ya. Yang orang sering kadang-kadang tertukar antara code mixing dan code switching, tapi saya di sini akan konsisten menggunakan istilah code mixing. Code mixing ini adalah kombinasi bahasa, ya, terdiri dari bisa dua bahasa atau mungkin lebih dari dua bahasa yang terjadi dalam satu ucapan. Bisa dalam satu ucapan, bisa dalam satu teks, bisa dalam satu dokumen, bisa dalam satu kalimat, dan sebagainya. Yang mana fenomena code mixing ini biasanya ya ini terjadinya di mana? Di daerah-daerah atau tempat-tempat yang background orangnya itu secara alaminya dia bisa bicara lebih dari satu bahasa kan gitu ya. Ya seperti kita orang Indonesia. Kita ini dikenal apa namanya? Ya boleh sebagian kita mungkin polyglot ya, tapi boleh kita katakan kita ini multilingual gitu kan. Kita bisa lebih dari satu bahasa ya. Minimal orang Indonesia itu adalah bilingual. Kita bisa bahasa daerah kita, kemudian kita juga bisa bahasa Indonesia sebagai lingua franca, sebagai pemersatu bangsa kita. Dan ini karena faktor itulah, nanti kita bahas ya, karena faktor itulah ini fenomena ini terjadi. Oke, nah ini kita bahas apa yang akan kita lihat di sini adalah terkait dengan latar belakang. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Sebelumnya kita lihat di bagian kanan ini, ya, bahwasanya Indonesia ini menjadi top 5 trilingual di antara negara-negara di dunia ini, ya, yang multilingual. Orang Indonesia ini menjadi top 5 trilingual, ya. Dengan bahasa yang paling banyak dituturkan adalah trilingualnya itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Jadi 3 kombinasi ini sering terucap di orang-orang Indonesia. Ya. Ya, secara fakta memang orang Jawa ini agak mayoritas gitu ya. Ya sebagian saya boleh katakan mayoritas kayaknya nanti jadi agak sensitif ini. Bukan mayoritas sih, banyak gitulah ya. Orang Jawa ini banyak ya. Orang Jawa ini cukup banyak sehingga kita menjadi apa bahasa kita, bahasa orang Jawa, bahasa kami di sini sering kita campur adukkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Dan juga karena kita terpapar dengan bahasa Inggris, ya, baik di sekolah, kita kan belajar bahasa Inggris itu sejak SD mungkin ya. Kemudian kita terpapar juga dengan bahasa Inggris di sosial media, ya. Sehingga orang Jawa ini ya, kadang-kadang mencampurkan bahasa Inggris di dalam ketika bertutur kata. Oke, kalau di bilingualnya Indonesia ini nomor 3, tapi kalau yang trilingualnya ini luar biasa, nomor 1. Jadi dan setelah tadi kombinasi Jawa, Indonesia, Inggris, yang setelahnya itu adalah kombinasi Sunda, Indonesia, dan Inggris. Dan mungkin ada bahasa-bahasa setelahnya tadi. Nah, fenomena ini yang terjadi, ini latar belakang yang pertama adalah karena memang ada multilingual dan multicultural background. Ya. Kita budayanya itu multi, gitu. Bahasanya juga multi. Kemudian yang kedua adalah karena social setting. Maksud dari social setting di sini apa? Kadang-kadang ketika kita di sekolah, ya, itu ingin menunjukkan gitu ya, bahwa kita ini bisa bahasa Inggris, ya. Maka kita gunakan istilah-istilah which is gitu. Kemudian istilah-istilah apa lagi? Orang Jakarta literally gitu kan? Atau basically, atau mungkin kita gunakan bahasa-bahasa yang lain ya. Atau mungkin ketika kita di kantor gitu. Mungkin ketika kita di toko ada bahasa-bahasa yang apa namanya? Membuat kita ya harus berbahasa dengan mencampur adukkan itu.
untuk mencampur adukan entah bahasa daerahnya atau bahasa Indonesia kita dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Ya. Ini adalah karena social setting, karena apa namanya lingkungan sosial menuntut kita harus mencampur adukan bahasa, menuntut kita harus nge-switch bahasa ya, dari bahasa asal kita kemudian kita campurkan dengan bahasa Inggris, atau tiba-tiba di toko kita tahu oh ini ada sesama orang Jawa gitu atau sesama orang Sunda, kita kadang-kadang langsung campur gitu, langsung ubah bahasa kita yang tadinya bahasa Indonesia, karena kita nggak tahu, karena kalau orang Indonesia kan ketemu sesama Indonesia langsung ngomongnya bahasa Indonesia, tapi karena kita tahu oh Anda Medok, oh berarti orang Jawa, langsung di switch campuran dengan bahasa Jawa. Ini adalah social setting. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan kebiasaan otak kita sih sebenarnya. Kebiasaan otak kita dalam mengakses suatu terminologi. Ya. Semisal di sini, ketika kita menggunakan apa namanya istilah-istilah seperti yang ada di contoh ini ya, ada download ya. Kita cenderung menggunakan kata download ketimbang kata unduh. Ya. Karena apa? Terminologi download ini lebih banyak dikenal dan lebih mudah untuk diakses oleh otak kita gitu. Kita lebih sering terpapar dengan istilah download ketimbang istilah unduh. Atau mungkin kita juga kadang-kadang cari contoh yang lain ya. Ada kata print yang mana itu berasal dari bahasa Inggris, kita lebih cenderung menggunakan kata print ketimbang kata cetak. Atau mungkin kata-kata yang lain. Jadi ini terjadi karena apa? Karena otak kita ini lebih mudah mengakses terminologi-terminologi dari bahasa asing ketimbang bahasa ibu kita. Jadi ini 3 poin. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sosiologi, ya, orang-orang linguistik ini banyak ya faktornya, tapi saya ringkaskan di sini, fenomena ini terjadi karena 3 poin. Oke, kita ini masih diskusi tentang code mixing-nya ya. Belum bicara tentang apa hubungannya dengan NLP. Nah, ini tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah fenomena global. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Ya. Kalau kita lihat mungkin orang Eropa yang mungkin tinggal di Perancis, ya, dia akan campur ada Perancis. Nanti kita lihat di sini. Nah, yang mana tadi ini terjadi di multilingual communities. Orang-orang yang memang latar belakangnya itu multibahasa. Sehingga kalau di India ada orang yang menggabungkan ada Hinglish, Hindi English. Orang Spanyol ada Spanglish, campurin Spanish English. Di Singapura ada orang yang pakai Singaporean English, pakai Singlish dengan logatnya tersendiri. Mereka punya logat sendiri dan plus kadang-kadang campur. Atau kalau saya posisi saya sedang di Brunei, Manglish ya, kita pakainya Melayu sebenarnya, bukan Malaysian sih lebihnya, Malay. Ini lebih ke Malay English bukan Malaysian ya. Yang namanya Malay English ini terkenalnya dengan istilah bahasa rojak kalau orang sini, orang Malaysia, orang Brunei, ya. Itu mereka bilang bahasa rojak. Mereka itu tercampur dengan budaya India, China, kemudian Melayu. Ya. Seperti yang contoh di sini, Wei macha, you want to makan here atau tapau. Nah itu. Ini Wei macha-nya ini tampaknya ini bahasa apa namanya? Saya nggak tahu Hokkien apa-apa atau Chinese lah ya. Kemudian you want to ini bahasa Inggris, makan ini bahasa Melayu kan. Dalam konteks ini, here ini bahasa Inggris, or bahasa Inggris, tapau ini bahasa Melayu juga. Tapau itu artinya dibawa bungkus, bawa pulang. Nah, ini bahasa rojak namanya kalau orang Malaysia bilang ya. Kemudian kalau di kita ini ada bahasa anak jaksel gitu. Yang secara apa namanya? Populer itu terminologi ini diperkenalkan ya. Bahasa anak jaksel sebetulnya bahasa anak jaksel ini nggak cuma dituturkan oleh anak-anak jaksel. Hampir di seluruh Indonesia itu kayaknya sih kadang-kadang juga tertular nih nyampur Indonesia dengan Inggris ya. Menggunakan kata which is, ya. Menggunakan kata literally, menggunakan kata basically, atau apalagi lah ya, worth it gitu ya, macam-macam. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang ada di dunia global. Ya. Ini semua negara, hampir semua negara ini pasti terjadi proses code mixing, code switching ini pasti terjadi. Nah, tipe code mixing ini ada 3 macam ya. Saya ambil dari risetnya si Laksmi dan Sambhavi di tahun 2017. Yang pertama adalah intrasentensial. Yang ini mencampurkan beberapa bahasa dalam satu kalimat. Contohnya ini saya ambil dari Twitter ya. Ada mana ini? Di sini awalnya dia bicara bahasa Indonesia, kemudian tengah-tengah dan di akhirnya dia pakai istilah defend sama attack-nya.
Attack ini adalah bahasa Inggris, defense juga bahasa Inggris. Kemudian tipe yang kedua adalah intra-word, yang mana pencampuran ini terjadi dalam satu token atau satu kata. Ya. Seperti tadi di awal, kita tadi punya finishing-nya, kita sekarang di sini ada download-nya. Kadang-kadang kita juga pakai awalan yang tidak baku, nge-download, apalagi nge-print, nge-attack, ya, nge-defend, dan seterusnya. Ini namanya intra-word code mixing, yaitu mencampurkan beberapa bahasa ya, dalam satu kata. Lalu yang terakhir adalah intersentential, yang mana ini konteksnya sedikit lebih luas. Ya. Dia mencampurkan bahasa antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Di sini kalimat pertama ini bahasa Indonesia, kemudian dia dilanjutkan dengan bahasa Inggris, dia ke bahasa Indonesia lagi, atau mungkin setelahnya nanti ada kalimat bahasa Jawa atau bahasa Sunda, atau mungkin bahasa yang lain. Ya. Yang ini antara satu kalimat di bahasa A, kemudian di kalimat setelahnya ini dia menggunakan bahasa B, kemudian dan seterusnya. Ini adalah tipe yang ketiga, yaitu intersentential. Anyway, ini baru masuk ke tipe code mixing. Nah, sekarang kita bicara apa hubungannya dengan NLP research, penelitian-penelitian dengan dunia natural language processing, penelitian dengan pengolahan bahasa alami. Dan saya yakin kalau kita lihat di dunia nyata sekarang, ya, itu data yang bentuknya teks itu sangat melimpah. Coba, ketika kita lari ke internet, kita misalnya pakai ChatGPT, datanya apa? Teks kan. Ya. Dan ini menjadi peluang besar ya, dalam penelitian bagi adik-adik, mungkin di sini teman-teman yang lagi S1, yang S2, mungkin yang mau cari riset, tema riset gitu ya. Maka sebenarnya resource atau sumber itu sangat melimpah di sini. Dan kalau mau yang lebih kekinian ya bisa pakai apa namanya teknologi-teknologi yang terkait dengan large language model. Nanti kita bahas di belakang. Oke, jadi di sini ya linguistic realism meets digital realities. Jadi ada fakta yang terjadi di dunia nyata, di dunia linguistik. Ya. Kemudian fakta ini dibawa ke dalam dunia digital. Ya. Tadi sebetulnya kalau kita bicara zaman dahulu, code mixing ini sudah terjadi. Ya orang dulu mungkin sering mencampur dengan, kalau orang kita ya bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia mungkin ya terjadi. Tapi terkait dengan fenomena digitalnya itu belum. Baru sekarang-sekarang aja ketika sosial media sudah sangat menjamur, kemudian media komunikasi juga sudah sangat mudah diakses ya. Dan orang sangat intens menggunakan sosial media untuk saling berkomunikasi ya, sehingga kebiasaan komunikasi mencampur bahasa di dunia nyata itu berpindah ke dunia digital. Nah, ketika berpindah di dunia digital, ya, maka akan timbul beberapa tantangan. Semisal, ketika kita akan melakukan chatting, percakapan, kalau kita pakai bahasa baku terus gitu ya, itu mungkin paham si chatbotnya. Tapi ketika kita campur bahasa, mungkin agak pusing dia. Atau ketika misalnya saya atau ada orang asing misalnya, dia ke Indonesia gitu ya, kemudian dia ingin menerjemahkan pesan singkat dari seseorang gitu ya, yang dia bahasanya dicampurkan, kemudian dia masukkan ke Google Translate. Ternyata Google Translate terjemahannya nggak benar. Nah ini menjadi problem kan. Maka dengan adanya fenomena code mixing yang ada di dunia digital ini, menuntut orang untuk mengembangkan algoritma, mengembangkan model-model yang bisa menghandle hal-hal tersebut. Jadi ini menekankan terkait dengan bagaimana memproses bahasa manusia, natural language, ya, sehingga bisa dipahami oleh mesin. Gitu ya. Sehingga mesin itu bisa menerjemahkan dengan benar, ya. Mesin itu bisa memahami dengan benar bahasa manusia. Dan ini sebetulnya PR-nya masih sangat banyak. Kalau teman-teman masuk ke ChatGPT, menggunakan bahasa yang campur aduk, mungkin di sana dia bisa menjawab, tapi di hal-hal tertentu dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini apa namanya fenomena yang terjadi ya, berkaitan dengan adanya code mixing dengan dunia penelitian di natural language processing.
Yang sebelumnya orang itu mencampur bahasa hanya di dunia offline saja, maksudnya tidak di dunia digital. Setelah adanya sosial media dan media komunikasi yang lainnya, maka gaya komunikasi ini berpindah. Karena berpindah ini menuntut para peneliti di bidang pengolahan bahasa alami atau NLP untuk mengembangkan algoritma-algoritma tertentu. Oke. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan apa sih penerapannya di dunia nyata. Penerapan di dunia nyatanya seperti apa gitu ya. Ini saya berangkat dari yang pertama adalah language identification. Kalau kita lihat di sini ada contoh nih, ini penelitian saya pribadi, penelitian S3 saya sekarang ini. Jadi ada kalimat nih, produknya bagus banget ya guys, bagus banget guys. Kemudian dia setelahnya pakai bahasa Jawa, ini pakai bahasa Jawa, balas chat cepat, pelayanannya apik dan seterusnya. Ini ketika saya proses begitu, dia bisa mengidentifikasi nih. Yang pertama produknya ini adalah mix Indonesian English, kata bagus banget, ini frase ini adalah bahasa Indonesia, kemudian guys ini bahasa Inggris, koma ini termasuk other ya, dia bukan bahasa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini apa sih gunanya gitu ya? Kita mengidentifikasi bahasa di sini. Kalau kita pakai Google Translate itu juga hanya bisa mengidentifikasi satu bahasa aja. Misalnya teman-teman punya kalimat yang isinya campur bahasa, masukin aja ke Google Translate. Nah, Google Translate itu hanya bisa mengidentifikasi satu bahasa. Tidak bisa mengidentifikasi lebih dari satu bahasa. Nah, ini sangat penting ya. Language identification ini sangat penting untuk proses-proses NLP yang setelahnya gitu. Maksudnya begini, ketika kita bisa mengidentifikasi bahasa ini dengan benar, ini akan sangat membantu untuk jadi ketika kita bisa mengidentifikasi bahasa yang campur-campur dalam satu kalimat, ini bisa membantu kita untuk mempermudah penerjemahan ya di mesin translation ataupun mempermudah dalam proses analisis sentimen. Ya. Jadi pengidentifikasian bahasa dalam level kata ini akan sangat membantu, dan ini biasanya menjadi bagian dari preprocessing ya. Di preprocessing, kalau teman-teman pernah belajar text mining atau NLP sebelumnya, di awal-awal itu ketika kita punya data, kita perlu proses yang namanya preprocessing, yaitu membersihkan data atau mengolah data kalimat atau kata-kata menjadi bentuk standar atau membuang bagian-bagian dari suatu kalimat yang tidak penting atau menambahkan fitur-fitur tertentu. Nah, di sini language identification ini adalah proses termasuk bagian dari preprocessing yang mana kita menambahkan fitur bahasa, kita identifikasi bahasanya, kemudian baru kita lakukan nanti misalnya analisis sentimen ataupun kita bisa lakukan proses penerjemahan. Ini contoh aplikasi dunia nyata yang pertama. Yang kedua adalah translation. Tadi kita juga sudah bahas ya. Yang mana di sini sebetulnya secara umum ya si Google Translate ini sudah bagus gitu. Ketika kita masukkan kalimat yang isinya itu tercampur, ini kan tercampur nih, literally ini bukan bahasa Indonesia, tapi di sini sayangnya tadi saya bilang Google Translate itu nggak bisa identifikasi lebih dari satu bahasa. Ini hanya ada satu pilihannya, English, Indonesian, Spanish kah, atau kalau teman-teman klik bagian ini nanti kan muncul bahasa yang lain. Tidak bisa terdiri dari lebih dari satu bahasa. Padahal di sini kan kalimat ini ya ini bahasa Inggris, sisanya bahasa Indonesia kecuali kata happy di sini. Nah, tapi di sini beruntungnya si Google Translate ini bisa menerjemahkan dengan benar. Ya kan? Literally today I am really happy. Dia benar. Tapi nanti ketika kita masukkan kalimat yang lain, kadang-kadang dia tidak bisa menerjemahkan dengan betul. Atau mungkin ketika teman-teman nanti coba mix dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, mungkin pusing juga ini si Google Translate. Ya. Dia akan bingung gitu. Ya, ini identifikasi bahasanya apa, saya harus menerjemahkannya seperti apa kan gitu. Nah, ini adalah contoh ya penerapan pengolahan code mix content yang bisa membantu kita dalam menjembatani language gaps kan gitu ya. Misalnya saya sedang atau ada orang bule ke Indonesia gitu kan, dia bicara, kita pakai bahasa campur-campur, dia akan paham kalau kita terjemahkan di Google Translate begitu. Oke,
penerapan di dunia nyata berikutnya adalah ini, ada sentiment analysis. Ini kayaknya cukup populer. Kalau di dunia NLP biasanya mahasiswa atau para peneliti itu cenderung melakukan penelitian di dunia sentiment analysis atau opinion mining, atau nanti juga bisa pakai emotion classification, ya, klasifikasi emosi. Ya, ini sangat membantu ketika kita ingin melihat tanggapan dari orang gitu ya. Misalnya di sini can be valuable for market research, customer feedback analysis, social media monitoring, dan seterusnya. Misalnya kita sebagai seorang developer gitu ya, kita unggah aplikasi kita ke Play Store, kemudian kita pengen lihat nih tanggapan orang berdasarkan komen-komentarnya. Berdasarkan komentarnya kita lihat, nah ini kita tahu berapa banyak orang yang analisis atau sentimennya itu positif, berapa banyak orang yang sentimennya negatif terhadap aplikasi kita. Nah, di sana faktanya karena tadi kita ini memang background-nya multilingual dan sudah terpapar bahasa asing, maka ya ada kecenderungan orang itu berkomentar dengan bahasa yang bercampur aduk. Ya, contoh seperti di sini, ada connect internet cepat banget dan seterusnya, kemudian ada kata buffering dan seterusnya di sini. Ya. Kemudian juga di contoh yang kedua ini, ya, di sentimen negatifnya ini ada kalimat, ada kata down, ada kata connect, ya, seperti ini. Nah, selain juga sentimen analisis, kita tadi bisa gunakan contoh-contoh ini untuk mengidentifikasi emosinya seseorang. Si orang yang ngeposting menggunakan campur bahasa seperti ini, itu dia sedang sedihkah, atau sedang bahagiakah, atau dia sedang marahkah, atau dia tidak suka, atau dia kaget. Ya, kita bisa lakukan identifikasi seperti itu. Ya. Kita bisa lihat berapa banyak sih orang yang marah dengan misalnya aplikasi kita gitu ya. Kayaknya ini emotion classification ini bisa cocok juga ketika dekat-dekat pemilu kayak sekarang nih. Ya, kita bisa lihat emosi orang terhadap mungkin caleg atau capres tertentu ya. Dan ini nggak saya bahas lebih lanjut, sensitif. Tapi intinya ya kita bisa gunakan ini di dunia nyata ya tadi untuk feedback analysis, untuk social media monitoring ya, untuk customer feedback dan seterusnya. Lalu di sini saya berikan contoh terkait dengan chatbot dan virtual assistants. Dan beruntungnya, alhamdulillahnya si ChatGPT ini saya ambil dari ChatGPT. Jadi code mix language model ini mengenable itu, ini kan saya campur lagi, saya campur bahasa ini, mengenable, menjadikan chatbot ini bisa untuk memahami. Jadi kita punya model di belakang sana. Meskipun input kita itu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa yang seragam, kita campur-campur, dia tetap paham dengan bahasa kita. Ini kan contohnya ini, hai, kamu ngerti gimana caranya download, terus nge-save. Nah, ini kan nge-save ini juga bahasa lain. Tapi di sini ya, alhamdulillahnya si ChatGPT ini paham ya. Dia bisa memahami konteks pembicaraan yang saya tanyakan, sehingga dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Mungkin kalau teman-teman coba di dengan bahasa yang agak lebih complicated, ya, lebih kompleks mungkin ya, lebih kompleks. Mungkin ChatGPT akan bingung juga gitu ya. Nanti coba aja sendiri ya, iseng-iseng aja ya. Hi literally which is gitu ditambah-tambahin ngaco aja gitu ya. Bisa nggak ChatGPT ini paham? Kalau dia sudah menjawabnya dengan I apologize bla bla bla, berarti dia nggak paham. Nah, itulah pentingnya kenapa kita melakukan riset di bidang di sini code mix ya di dunia NLP. Supaya apa? Supaya si mesin itu bisa lebih paham ya. Dia bisa lebih mengerti ya, apa yang terjadi atau apa yang orang minta, apa yang orang inginkan dari query-nya gitu, dari pertanyaannya. Jadi ketika bercakap-cakap ya seperti halnya ketika manusia bercakap-cakap dengan manusia. Nah, ketika saya berbicara dengan teman-teman yang mencampur adukan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saya akan paham, gitu. Saya akan mengerti. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita pengen si virtual assistant, si chatbot ini paham meskipun kita menggunakan bahasa-bahasa yang bercampur. Tidak melulu perintah kita itu bahasa yang standar, yang baku. Gitu. Artinya inilah yang menjadi PR kita. Oke, baik, kita tadi sudah bicara berkaitan dengan contoh-contoh aplikasi di dunia nyata, ya, ada sentiment analysis, ada virtual assistant atau chatbot, ada identifikasi bahasa, ya.
ada mesin penerjemah dan sebagainya. Nah, kita sekarang coba cari masalahnya. Apa sih masalahnya? Gitu. Ketika kita berkecimpung di dunia nyata tadi, kemudian kita akan berhadapan-hadapan dengan fakta bahwasannya orang itu mencampurkan bahasa. Nah, kita lihat masalah yang pertama adalah ambiguitas. Ambiguity ini terjadi kenapa? Ketika atau ini terjadi ketika satu kata ini ada atau dikenal di dua bahasa atau lebih. Ya. Kita lihat nanti ada beberapa kata di sini. Contoh yang pertama ya, kata final, final. Ini bacanya final atau final, ini tergantung bahasanya. Kalau kita bikin konteks dalam bahasa Indonesia, maka kita bacanya final. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini kita bacanya final. Nah, ini nanti akan nyambung juga dengan masalah speech recognition dan seterusnya. Ya. Dan ini kata final ini kalau teman-teman nanti cek di KBBI, ya, KBBI Kemendikbud itu ada, dia dikenal di bahasa Indonesia. Ya. Tapi di sini beruntungnya kata final di bahasa Indonesia dengan kata final di bahasa Inggris dengan penulisan yang sama, ini maknanya sama. Ya. Ini satu kata tapi memiliki makna yang sama, baik di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, maknanya sama. Yang jadi masalah adalah ketika maknanya berbeda. Nah, sebagaimana di sini ya, single word with different meanings. Ya. Kita tahu ada kata air. Ya, dia ada di bahasa Indonesia, ada juga di bahasa Inggris. Tapi airnya di Indonesia itu artinya water, air, ya kan? Kalau di bahasa Inggris air itu artinya adalah udara. Ya. Maka ketika kita bicara nanti penerjemahan, kita harus lihat konteks gitu. Ya. Ya. Bisa jadi air yang kita inginkan adalah water, tapi diterjemahkan sebagai udara. Nah, itu masalah nanti. Nah, ini tantangan yang pertama. Jadi dia ada di dalam dua bahasa. Yang jadi unik lagi, kalau dia ada di di dua bahasa, tapi atau ini masih sama ya, ada di dua bahasa dan juga maknanya berbeda. Ya. Tapi di sini ada maknanya ada tiga nih. Ini teman-teman bacanya gimana? Angel, angel, atau apa gitu. Kalau saya orang Jawa, ya mungkin teman-teman orang non Jawa tahu ya bahwa angel itu artinya sulit kan. Tapi di bahasa Inggris ini kita bacanya angel, yang maknanya adalah malaikat. Atau kita juga bisa katakan angel ini adalah nama orang gitu. Ya. Ini bagaimana kita kalau misalnya kita masukkan dalam Google Translate, nah Google ini akan melihat konteks angel atau angel, nama orangkah atau apa gitu. Dia akan terjemahkan atau tidak. Kalau dia konteksnya adalah bahasa Jawa, angel berarti dia akan diterjemahkan menjadi sulit, jadi difficult kan gitu. Tapi kalau ini nama orang, ya dia nggak akan diterjemahkan. Nah, inilah masalah yang pertama, yaitu ambiguity. Dan ini terjadi tidak hanya di bahasa Indonesia. Ini kan saya contohkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Kalau kita lihat di bahasa lain, ya ini saya juga nggak paham nih. Ada bahasa Punjabi English, ini ada kata set yang maknanya lain ya. Atau di bahasa ada Gujarati English, ada Bengali English, Hindi English, Swahili English. Ya ada beberapa kata yang mereka exist atau ada terdapat di bahasa mereka ya, dan juga bahasa Inggris gitu. Dan ini menjadi permasalahan terkait dengan ambiguitas. Yang mana ini maknanya yang mana ini? Makna dalam bahasa A atau makna dalam bahasa B? Oke, ini problem dan tantangan yang pertama. Yang kedua adalah adanya lexical borrowing. Lexical borrowing ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah apa? Peminjaman istilah atau misalnya apa? Serapan gitu, kata serapan dan seterusnya ya. Jadi kita ini mengcopy ya suatu bahasa atau suatu istilah dari bahasa yang lain gitu kan. Yang ini kadang-kadang menjadi masalah ketika kita mengidentifikasi bahasa berdasarkan pattern gitu. Ya, kita mengidentifikasi bahasa berdasarkan pattern ya. Kayak misalnya sosial dan sosial ini bisa dianggap sebagai typo kah atau ini bahasa Belanda bahasa Dutch itu Belanda kan ya. Ya. Kemudian di manajemen dan manajemen di sini mirip-mirip. Kemudian ada pajama dan pajama. Ya, ini adalah istilah lexical borrowing dan kita di bahasa orang Indonesia ini banyak sekali ya. Kita meminjam istilah-istilah dari bahasa asing.
yang mana nanti terkadang akan menjadikan mesin penerjemah itu bingung atau mesin pengidentifikasi bahasa itu bingung. Ini bahasa termasuk bahasa apa? Ya, tadi seperti kata final tadi. Ya, ini bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah? Nah, maka kita lihat konteksnya di sini. Ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini slide saya kok. Ya, oke. Adanya non-standard words. Yang mana ini sangat populer di sosial media. Dan non-standard word ini saya bisa klasifikasikan menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam ya. Misalnya ada spelling ini, spelling orang misalnya nulis friends ini pakai friends, pakai ya gaya-gaya alay lah gitu ya. Menuliskan please hanya PLIS gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga kita campur antara huruf dengan angka gitu ya. Kita campur antara huruf dengan angka, kemudian juga ada namanya word exaggerations, intinya melebih-lebihkan huruf lah, ya hore gitu ya, please, cool dan seterusnya. Kemudian juga kadang-kadang orang itu menuliskan kata dengan disingkat-singkatkan gitu ya. Nah, teks menjadi hanya TKS saja, please menjadi PLS, OMG dan seterusnya. Ini menjadi tantangan ketika kita berurusan dengan dunia NLP gitu. Apakah mesin itu bisa paham bahwa ini maksudnya adalah right, ini maksudnya adalah kata tertentu dan sebagainya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah adanya intra-word code mixing. Ini tadi beberapa slide sebelumnya kita sudah bahas. Ya. Dan ini terjadi ketika apa? Kita menambahkan awalan atau prefix atau suffix atau akhiran dari satu bahasa ya, ke bahasa yang lain. Kita sangat sering nih dipakai istilah di download, ini sering sekali saya jamin. Kemudian ada lagi mungkin di sini karakternya, ya, ada istilah maksudnya diprintkan, downloadan, ya kan, downloadnya, apa namanya lagi, strikernya, kemudian apa namanya, playernya, ya. Banyak sekali yang ini menjadi masalah. Jadi kalau kita nemuin di download, kalau mau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya nanti harusnya menjadi downloaded kan gitu ya. Karakternya berarti apa? The character gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi PR ketika kita berurusan nanti dengan mesin penerjemah. Ya. Atau bisa juga ketika kita berurusan dengan text normalization, ketika kita ingin menormalisasikan teks yang tadinya campuran bahasa, kita normalisasikan ke dalam bahasa tertentu. Kemudian, nah ini juga berdampak, adanya code mixing ini berdampak pada subsequent aplikasi NLP. Tadi beberapa waktu slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, ketika kita berurusan dengan mesin penerjemah di sini. Contoh yang pertama di sini ya, gimana kalau aku lungo wae. Lungo itu artinya pergi. Nah, sayangnya di sini Google Translate ini tidak bisa menerjemahkan kata lungo. Karena kata lungo di dalam konteks ini disisipkan di antara kata-kata berbahasa Indonesia. Sedangkan lungo ini adalah bahasa Jawa. Nah, si Google Translate ini mungkin mengalami kebingungan. Ya, dia nggak tahu ini bahasa apa. Maka dia jadikan utuh seperti apa adanya gitu, tidak diubah menjadi if apa lungo itu apa go misalnya, if I go misalnya, atau I'm going gitu. Why-nya juga ini, why itu apa ya bahasa Indonesianya, aja. Gimana kalau aku pergi aja gitu bahasa Indonesianya. Nah ini sayangnya lungo why ini nggak diterjemahkan. Kemudian juga di sini yang tadi saya contohkan kata angel, nah ada angel banget di download gitu kan. Masalahnya ini angelnya ini nggak diterjemahkan. Padahal angel ini maksudnya adalah difficult. Angelnya artinya adalah sulit, gitu kan. Nah, sayangnya ini si Google belum bisa menerjemahkan ini. Nah, maka tadi adanya code mixing ini menjadi problem bagi aplikasi NLP setelahnya. Gitu kan. Ya ini contoh juga filenya ke hidden jadi angel dideteksi. Angelnya di sini dianggap sebagai nama orang ya, angel gitu kan. Si angel ini is detected gitu ya. So angel is detected. Ini menjadi salah penerjemahannya. Masih di contoh yang atau problem yang sama yaitu pada subsequent NLP application.
Di sini saya contohkan di sentimen analisis. Nah, misalnya gini, kalimat pertama ini sentimennya apa nih? Dia lagi manggil orang kah atau lagi ngeluh kah gitu. Kalau kita lihat dari A di sini, karakter A di sini, A-nya besar, ini mungkin manggil orang. Angel kan gitu ya. Kalau kita tuturkan gitu dengan bahasa kata-kata. Ini kan bahasa tulisan ini. Kalau dengan bahasa tulisan, kira-kira ini sentimennya apa? Positif atau negatif ya? Kalau tadi dengan bahasa tuturan saya, angel. Berarti ini kan netral kemungkinan. Ya kan? Nah, ini secara konteks kita perlu tahu itu latar belakangnya. Ketika kita mengidentifikasi apakah ini positif atau negatif atau netral, ya, we need to identify. Kita perlu mengidentifikasi bahasanya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi intention dari speakernya. Niatnya si pembicara ini apa ya? Orang yang menuturkan ini apa? Ya kan? Kemudian yang kedua ini khusus buat yang, nah ini bacanya males atau males. Males tahu ya, males artinya adalah laki-laki. Ya. Ini khusus buat yang males aja. Bisa juga kan? Atau kita khusus buat yang males aja ya. Gitu. Nah, ini kita perlu tahu ini bacanya males ataukah males. Ini menjadi PR kita, ya, menjadi tantangan kita. Ini bagaimana ini melihat konteksnya gitu kan? Atau nanti ketika kita pakai text to speech ya. Teks ini kita ubah jadi speech. Kita suruh baca ini males atau males. Nah, teman-teman sering kan melihat orang ya punya skrip kemudian diucapkan oleh robot ya. Diubah menjadi suara gitu. Nah, ini kata males ini atau males ini diucapkan seperti apa? Kita bilangnya males atau males. Dan ini akan sangat berpengaruh pada aplikasi seperti sentiment analysis atau tadi text to speech tadi ya. Nah, juga yang menarik di sini ada pengaruhnya dengan chatbot system. Ya, ini saya pakai Simi. Ini kalau orang yang lahirnya udah agak tua kayak saya nih, lahiran 80-an, dulu awal-awal 2000-an itu ya 2005, 2006 itu kita sering main Simi nih untuk main chatting-chattingan ya. Untuk teman ngobrol. Nah, ini ketika saya jawab dengan bahasa campur nih, aku apik-apik wae, dirimu gimana? Nah, dia sudah mulai bingung jawabnya. Ya kan? Dia sudah mulai bingung. Alias apa ini nggak ada maknanya. Kemudian saya juga tambahkan di sini, saya respon dengan your answer mulai ngaco ah. Nah, ya dia sudah bisa nanggepin, tapi ketika saya tanya seperti ini dia udah mulai pusing. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pencampuran bahasa ini tidak atau menjadikan si chatbot ini tidak paham ya, dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Dia butuh butuh mengerti konteksnya, butuh mengerti apa yang dimaksud oleh si penutur ini, si penanya ini gitu. Dia sedang pengen apa sih gitu. Apa tujuan dia, maunya apa. Seperti itu. Nah, ini tadi ada masalah di sentiment analysis, di translation, di chatbot system ya. Nah, masalah yang berikutnya adalah terkait dengan low resource languages. Maksudnya apa? Maksudnya low resource language itu adalah bahasa-bahasa yang sebetulnya penuturnya banyak, tapi secara ketersediaan datanya itu terbatas. Kita lihat di sini saya ambil dari risetnya Mas Aji, Alham Fikri Aji, yang sekarang jadi dosen di Mohammed bin Zayed University AI. Ini bahasa-bahasa daerah kita ini masih tergolong low resource, meskipun penutur bahasa Indonesia itu banyak kan, mungkin lebih dari 200 juta ya. Penuturnya sangat banyak, akan tetapi ketersediaan data terkait dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini juga penuturnya banyak, tapi ketersediaan datanya sangat rendah, maka dikatakan low resource. Kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ini sangat jauh ya, dibandingkan dengan jumlah penuturnya. Jadi ini kita masih sangat ketinggalan dari sisi resource. Maka di penelitian yang lain, ketika kita bicara tentang ketersediaan dataset, ini ada berbagai masalah yang bisa diangkat ya.
ketersediaan dataset yang bilingual, maksudnya kombinasi mixing dua bahasa. Ya. Di sini misalnya Afrika dengan Inggris, Asia Timur dengan bahasa Inggris, bahasa Eropa dengan Inggris, dan seterusnya. Ya. Ini sangat banyak. Kalau bilingual ini sangat banyak. Ya. Kalau kita bicara trilingual ini sudah sangat jarang. Atau bahkan yang 4+ ini sangat jarang lagi ya, karena memang jarang kan orang mencampurkan 4 bahasa dalam satu ucapan gitu. Lebih sering mungkin hanya maksimal 3 bahasa saja, seperti hanya orang Indonesia tadi. Ya. Kemudian kalau kita bicara masalah publikasi, ya, data-data terkait dengan yang bilingual ini sangat banyak juga, ya, ketimbang yang trilingual ataupun yang 4 bahasa. Kemudian juga di sini kecenderungannya, ya, orang-orang India, ya, di bagian Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, itu resource-nya sangat banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Asia bagian timur atau bahkan Asia Tenggara ini, ya, percampuran misalnya Vietnam Inggris atau Indonesia Inggris itu masih sangat sedikit ketimbang ketika kita bicara bahasa-bahasa yang ada di Asia Selatan. Jadi di penelitian saya itu ketika saya meneliti orang Asia Selatan itu memang sangat sangat tinggi kecenderungannya mencampurkan dengan bahasa Inggris. Ada Hindi Inggris, ada bahasa Konkani di sana, ada bahasa Malayalam di sana, ada bahasa Telugu, macam-macam, dan mereka itu sangat sangat sering mencampurkan bahasa daerah mereka itu dengan bahasa Inggris. Dan menariknya para peneliti di Asia Selatan itu mereka rajin bikin paper. Jadi ketersediaan data terkait dengan bahasa mereka ya dengan code mix ini sangat melimpah ya, ketimbang bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, ini terkait dengan yang bagian gambar 4 ini adalah terkait dengan jumlah publikasinya yang berkaitan dengan konten Inggris atau non Inggris gitu ya. Ya, dia memuat bahasa Inggris atau bukan. Jadi ini memang fokusnya kebanyakan orang itu mencampurkan bahasa daerah mereka dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan penelitian terkait dengan bahasa daerah dengan non Inggris itu sangat jarang. Kayak misalnya fokus kita Indonesia dengan Jawa gitu, atau Sunda dengan Indonesia, atau mungkin bahasa yang lain, bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia. Itu resource-nya kalau boleh saya bilang hampir nggak ada gitu. Karena saking sedikitnya orang yang meneliti di bidang itu. Ini menjadi PR ya bagi teman-teman sekalian ya, ketika nanti mencari topik penelitian. Oke. Ini sudah mulai terakhir-terakhir. Apa sih peluang penelitiannya ya? Tadi sebetulnya sudah saya singgung ketika kita bicara masalah gitu kan, ini ada berapa masalah tadi? 7 ya. Kita punya 7 masalah. Ada ambiguity, kemudian ada masalah-masalah peminjaman bahasa, bahasa yang tidak standar, intraword code mixing, kemudian masalah-masalah terkait dengan aplikasi NLP ya. Kemudian ketersediaan data dan sebagainya. Nah, kita nih mulai mikir, mungkin teman-teman yang mau skripsi gitu ya, yang mau tesis, yang mau penelitian ataupun mau bikin iseng bikin penelitian gitu ya. Kira-kira apa peluangnya ya yang saya bisa ambil gitu dari masalah-masalah tadi. Ternyata banyak kalau kita petakan satu-satu, banyak sekali ya. Masalah-masalah yang sebetulnya bisa kita pecahkan. Oke. Dari beberapa poin tadi, peluang yang pertama adalah berkaitan dengan ketersediaan data. Ini saya nyambung dengan 2 permasalahan terakhir ya, yaitu tadi low resource dan juga permasalahan tentang dataset availability. Maka dari 2 masalah tadi, kita bisa punya peluang riset berkaitan dengan pengembangan dataset, kemudian anotasi itu pelabelan data. Karena ketika kita punya data, ya, datanya tidak terlabeli itu akan menjadi masalah juga. Kita punya banyak data misalnya 1 juta komentar, tapi datanya belum terlabeli. Wah, ini pusing juga. Apa kita labeli satu-satu ini bahasanya apa itu capek juga. Dan proses anotasi ini biasanya dilakukan oleh manusia secara manual. Ya, secara manual. Kemudian juga peluangnya adalah terkait dengan benchmarking. Kalau kita lihat di sini, fakta di lapangan dari penelitiannya Mas Winata, Mas Genta Winata, di tahun 2022 ini masih hangat sebenarnya.
more than 60% the dataset are private. Banyak sekali dataset itu ada di penelitian-penelitian itu ada. Tapi mayoritasnya data tersebut itu private, tidak dibagikan ke publik. Sehingga kalau misalnya adik-adik teman-teman di sini mau riset gitu ya, wah harus mengirim email ke penulisnya, tanya boleh nggak pakai datasetnya dan seterusnya gitu. Ya. Maka di sini menjadi peluang bagi kita ya, ketika kita nanti penelitian ya, kalau bisa kita punya data yang sifatnya publik gitu, sehingga orang bisa mudah mengaksesnya, sehingga orang bisa mengembangkan penelitian yang sudah kita lakukan. Dan juga kalau kita punya dataset yang sifatnya publik, kalau kita tulis publikasi, ada besar kemungkinan publikasi kita itu akan disitasi oleh orang lain, ya. Sehingga kita punya reputasi yang cukup bagus gitu ya. Misalnya data tentang sentimen analisis untuk bahasa Sunda dan Indonesia, code mix Indonesia Sunda ini pencetusnya adalah saudara X gitu. Nah, ketika dia bikin penelitian itu, kemudian setelah itu orang meneliti ya, melanjutkan penelitiannya, maka Mas X ini akan banyak mendapatkan sitasi papernya atau makalahnya gitu ya. Dan ini masih terbuka lebar karena mayoritas kan 60% ya. Sebagian besar data itu sifatnya masih private, masih belum dibuka untuk umum. Ya. Lalu peluang yang kedua terkait dengan dataset development adalah develop large scale, yaitu data yang banyak gitu ya, data yang besar, dan juga diverse code mix corpora dari berbagai macam bahasa dan daerah. Ya, apalagi kita orang Indonesia ini kita sangat kaya, alhamdulillahnya dari Sabang sampai Merauke ini kita punya mungkin 700-an lebih bahasa. Yang saya yakin ketika kita bertutur itu tidak menutup kemungkinan ada terjadi percampuran bahasa daerah kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kita bisa kembangkan itu gitu ya. Kalau kita bisa mengembangkan itu bagus gitu untuk penelitian, keberlanjutan penelitian natural language processing yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia. Apalagi kita bisa punya database yang besar dan orang bisa kembangkan. Ketika itu nanti bisa menambah hasanah bahasa di Google gitu ya, mungkin kita bisa ditanyain sama Google untuk diajak mereka penelitian bareng atau apa dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan synthetic code mix data. Jadi karena kadang-kadang kita itu ngambil data itu susah gitu ya, kita bisa bikin data sintetik, maksudnya data yang buatan. Jadi ketika kita mengembangkan data ini tadi kan kita bisa tadi misalnya buka YouTube ya, buka YouTube kemudian kita ambil komennya gitu ya. Atau kita buka Twitter, kita crawling komentarnya, kita buka Instagram, kita ambil komentarnya. Itu kan data yang sudah ada. Tapi ketika proses itu tadi dilakukan agak kerepotan atau agak sulit, ya kita bisa menggunakan synthetic code mix data. Ya kita bikin kalimat yang dibuat itu sintetis, tidak alami tapi. Dan ini sayangnya hasilnya nggak terlalu bagus ya. Atau belum terlalu bagus. Atau misalnya Anda bisa minta ChatGPT, tolong dong buatin saya 10 kalimat yang kalimat itu bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Itu nanti bisa si ChatGPT bikin itu, tapi itu datanya adalah data sintetik atau data buatan ya, yang tidak dibuat secara alami oleh manusia. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan low resource languages. Jadi ini sudah kita bahas tadi, yang ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan different languages and regions. Low resource language misalnya, bahasa apa namanya, Sasak itu sangat langka, campuran Sasak Indonesia atau campuran bahasa apa namanya, bahasa Papua dengan bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Minang dengan bahasa Indonesia, itu masih sangat langka. Maka kita bisa kembangkan data itu. Kita juga bisa membuat standar anotasi dan tools-nya. Kita bisa buat aplikasi untuk melakukan anotasi secara otomatis, kita juga bisa buat standarnya ya, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa membuat evaluation matrix-nya, kita bikin benchmark datasetnya. Jadi misalnya Anda kalau mau peneliti tentang sentimen analisis dalam bahasa Indonesia dan Jawa, Anda bisa gunakan data saya sebagai benchmark. Kemudian Anda bisa kembangkan berbagai macam algoritma. Anda terapkan machine learning, Anda terapkan mungkin deep learning, atau mungkin pakai transformer. Ketika diterapkan di data tadi itu performanya seperti apa. Jadi data Anda itu bisa menjadi
benchmark-nya. Oke, kemudian peluang yang berikutnya adalah task diversity, ya, yaitu keragaman task, keragaman pekerjaan. Ya. Kalau saya nge-refer ke penelitiannya Mas Winata lagi, di sini code mix dataset itu seperti natural language inference atau question answering, tanya jawab itu lebih sedikit ketimbang task yang berkaitan dengan sentiment analysis, parts of speech tagging, atau name entity recognition. Sehingga ada peluang bagi teman-teman yang lain untuk mengembangkan dataset pada area question answering, natural language inference, atau ini ada beberapa NLP task yang lainnya. Ya, saya contohkan di sini ada word level language identification, ada offensive language identification, hate speech detection, dialect identification. Ya, menarik ini dialect ya. Misalnya orang mencampur, kalau ngapak itu ketahuan nggak ya di tulisan? Atau ketika bicara saja, orang ngapak kemudian dicampurkan dengan bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa identifikasi, oh ini orang Jawa bagian bagian ngapak gitu misalnya. Atau orang Jawa Timuran gitu. Ini bahasa Jawa Timuran, tapi dia ketika berbicara campurnya Jawa Timur dengan Inggris gitu. Kita bisa mengidentifikasi dialeknya ini orang mana. Atau misalnya orang mana? Orang Medan itu kan punya dialek sendiri, punya tone sendiri ya kalau ketika berbicara. Dan dia kadang-kadang mencampur dengan bahasa Inggris gitu ya. Kita bisa identifikasi itu. Dan juga task yang lain ada translation tadi ya, penerjemahan. Kemudian yang terakhir di sini adalah cross-lingual information retrieval. Maksudnya di sini cross-lingual itu adalah ketika kita menanyakan dengan bahasa A, si sistem itu akan menanggapi dengan bahasa B gitu. Jadi ada cross-lingual di situ. Kita tanya dengan bahasa campur Indonesia-Inggris gitu ya, dia tanggapannya dengan bahasa Inggris. Nah, itu bisa menjadi peluang kita untuk melakukan riset di bidang ini, di NLP task yang ini bisa kita lakukan. Alright. Kemudian juga kita bisa mengeksplorasi terkait dengan struktur linguistik dari code mixing itu. Ya, kita bisa memeriksa, mengecek ya, dampak dari code mixing pada language processing, misalnya bahasa-bahasa yang campur bahasa tadi, kalau nggak kita terjemahkan, itu ada nggak dampaknya di sentiment analysis? Kalau kita terjemahkan dulu, kita normalisasikan dulu, hasilnya lebih baik atau tidak dengan yang diterjemahkan. Nah, jadi ada impact-nya ya, ada dampaknya. Kalau kita pengen performa akurasinya lebih tinggi, berarti misalnya, perlu dinormalisasikan dulu nih datanya, gitu ya. Yang tadinya campur bahasa, kita ubah jadi satu bahasa semua. Atau kita juga bisa mempelajari di sini role of context di dalam code mixing ya. Code mixing itu mungkin punya aturan-aturan tertentu, punya rule tertentu. Misalnya kalau yang intraword tadi, misalnya orang itu biasanya mencampurkan antara akhiran ya. Akhirannya dalam bahasa Indonesia itu ada apa aja, misalnya ada nya, ada kan, ada apa dan seterusnya. Kita bisa bikin role di situ ya. Sehingga orang ketika menerjemahkan atau menormalisasikan itu sangat mudah. Itu masih kita bisa eksplorasi. Yang berikutnya adalah kita mencoba melakukan atau mengembangkan ya teknologi NLP untuk code mix data. Ya, kita membuat algoritma baru, kita membuat model baru, yang mana model-model tersebut atau algoritma tersebut bisa menghandle tantangan-tantangan yang diproduksi atau dihasilkan dari code mix data. Baik dari sisi ucapan tadi, code mix dalam sisi utterance atau pengucapan, atau dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, di sini contohnya misalnya untuk menghandle spelling error, script inkonsistensi, misalnya orang tadi menuliskan kata please itu kan macam-macam, ada yang pakai please standar, ada yang PLIS, ada yang PLZ dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kita bikin konsisten. Ya. Jadi gimana caranya satu algoritma itu paham bahwa input code mix seperti ini, kemudian dia harus ubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian juga kita bisa mengembangkan language model ya, yang mampu memahami dan mengenerate code mix text. Nah, ini berkaitan erat dengan chatbot tadi ya. Jadi ketika kita tanya, dia bisa mengenerate output yang kalimatnya itu bercampur bahasanya dan itu sangat natural. Nah, itu menjadi peluang juga ya.
Ya, kita misalnya pakai bahasa kita aja, bahasa anak Jaksel gitu. Kita tanya sama ChatGPT, dia ngejawabnya juga pakai gaya anak Jaksel. Atau ketika kita misalnya tanyanya campur Indonesia dan Jawa, atau Indonesia dan Sunda, atau Indonesia dan apa namanya bahasa apa yang lainnya, Banjar misalnya, atau Sasak gitu ya, dia juga bisa nanggapi dengan bahasa itu seperti hanya kita itu chatting dengan teman kita gitu. Ya, gimana caranya si mesin itu bisa mengenerate kalimat-kalimat yang itu sangat dekat dengan manusia. Dan tampaknya saya melihat peluang itu sangat besar terbukanya ya. Kalau kita lihat perkembangan AI sekarang itu sangat cepat kan. Baru seminggu kemudian itu sudah muncul teknologi apa yang bisa melakukan apa ya. Dan ini sangat menarik ya. Apalagi yang sekarang lagi ngetren kan masalah generating data ya. Kita misalnya tanya dengan query A gitu ya, si ChatGPT ataupun Bard-nya Google ataupun aplikasi yang lainnya itu, dia bisa mengenerate teks dengan luar biasa sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Dia bisa paham seperti hanya manusia dalam hitungan detik. Atau mungkin manusianya kalah gitu bahkan. Manusia ditanya pakai bahasa campur-campur malah bingung. Tapi si ChatGPT ataupun Perplexity ataupun Bard Google itu dia bisa merespon dengan sangat cepat dengan mengenerate bahasa-bahasa yang sangat alami dan dekat dengan kehidupan manusia. Nah ini jadi tantangan ya, atau menjadi peluang, menjadi peluang. Nah yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan domain specific code mixing. Jadi code mixing itu sebetulnya bisa kita arahkan ke dalam domain-domain tertentu ya. Misalnya ketika kita bicara tentang pendidikan, di dunia pendidikan, ini kalau orang yang linguistik bahasanya itu ada namanya saya lupa istilahnya. Jadi mereka meneliti percampuran bahasa dalam pengajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, kita bisa tuh lakukan penelitian di sana. Kemudian juga dalam masalah tourism, ya, dalam dunia bisnis, ya, kita bikin aplikasi chat untuk dunia tourism, atau mungkin ada name entity recognition yang berasal dari data-data yang bercampur bahasanya di dunia tourism. Ya. Misalnya orang-orang berkomentar terkait dengan destinasi wisata, tapi komentarnya itu pakai bahasa-bahasa yang campur, ya. Indonesia Inggris kah, Indonesia atau yang lain, ya. Juga dalam masalah bisnis, kita bisa bikin data-data untuk domain bisnis yang bisa membantu orang dalam proses bisnis mereka. Oke, ini part terakhir dari slide saya, part terakhir ya, bukan slide terakhir, tapi part terakhir. Mungkin waktunya tinggal berapa menit nih? Ya, 20 menit dari jam 6. Kita bicara current state of the art. Sekarang itu orang sedang bahas apa sih? Yang jelas AI gitu kan. Nah, kalau kita bicara di dalam dunia NLP, itu ada istilah-istilah namanya neural language model, ada multitask learning, ada word embedding, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang yang lagi ngetren itu, sejak munculnya attention ini, orang itu mulai main-main di ranah pre-trained language. Apa itu pre-trained language? Kita lihat di sini. Pre-trained language itu adalah pemodelan bahasa yang dilatih menggunakan data yang sangat besar, ya, bergiga-giga. Dan ini membutuhkan resource komputer yang sangat besar. Tidak bisa dilatih dengan hanya komputer dengan satu GPU gitu. Kita butuh mungkin berpuluh-puluh GPU, sekian belas GPU untuk melatih ini. Dan ini ngetrainingnya berhari-hari. Dan saya pribadi di riset saya ini, saya juga melakukan pre-trained language model. Itu saya ngelatih data selama 2 pekan. Ada yang 16 hari, ada yang 12 hari, ada yang 4 hari. Dengan data yang sama. Data saya 4 giga teks. 4 atau 7 giga, saya lupa. Sekitar itu. Itu saya latih selama 2 pekan, 16 hari coba. Atau 12 hari ya. Jadi saya punya beberapa model, ada yang saya latih hasilnya selama 14 hari, 12 hari, dan seterusnya. Dan ini dilatih dengan gaya self-supervised fashion. Jadi kita tidak melakukan pelabelan data tersebut, jadi kita punya data, ya sudah data itu dilatih sendiri. Atau dilatih tanpa adanya pelabelan data, tanpa adanya anotasi data. Dan outputnya adalah pre-trained language model. Jadi maksudnya di sini pre-trained language model itu kita punya korpus data yang besar, misalnya data Wikipedia ada 10 giga dari berbagai macam bahasa, kemudian dilatih dengan tujuan tertentu. Nah dari situ kita punya namanya bobot nanti yang kita bisa gunakan untuk
berbagai macam tugas-tugas di natural language processing. Kita bisa gunakan untuk question answering, kita bisa gunakan untuk classification dan seterusnya. Nah, di sini yang lagi ngetren adalah ada 2 poin di sini, ada pre-training, ada fine tuning. Ya. Pre-training itu tadi adalah proses nge-training data yang besar, kemudian fine tuningnya adalah melakukan penyesuaian ya, terhadap task NLP yang lain yang lebih lebih spesifik begitu. Ya, kita bisa gunakan pre-trained language model tadi untuk question answering, untuk language generation, untuk name entity recognition, untuk sentiment analysis dan sebagainya. Dan menariknya fine tuning ini kita tidak membutuhkan data yang dilabeli itu jumlahnya banyak. Jadi kita misalnya hanya punya 1000 data saja itu cukup. Kalau dulu kita pakai deep learning itu dia membutuhkan data yang tidak sedikit ya, bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu ya untuk melatih misalnya analisis sentimen dengan deep learning itu kalau datanya sedikit itu hasilnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau datanya kita misalnya punya 10.000, 20.000 itu akan cukup bagus. Nah, menariknya dengan adanya pre-trained language model ini ya, kemudian kita melakukan fine tuning ini, kita tidak perlu data yang jumlahnya banyak gitu. Cukup data yang ya middle lah, misalnya ribuan itu kita bisa training dan kita bisa lihat hasilnya dan performanya cukup bagus. Oke, kalau kita bicara pre-trained language model family, ada yang populer sekarang kan yang GPT ya, GPT-2, GPT-4, ya 35 dan seterusnya. Ada BERT, kemudian ada Roberta dan macam-macam sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa cek di websitenya Hugging Face ya. Sayangnya saya nggak taruh di slide ini ya, Hugging Face. Jadi di sana ada banyak sekali model. Yang intinya model itu bisa digunakan untuk berbagai macam task. Gitu. Alright, kemudian apa sih kaitannya dengan code mixing tadi? Ya, kalau kita punya pre-trained language model, kita bisa gunakan multilingual pre-trained model. Maksudnya begini, multilingual pre-trained model itu kita punya misalnya Wikipedia dari 10 bahasa, ada Indonesia, Inggris, Jawa, bahasa Jerman dan seterusnya itu dilatih secara bersamaan. Nah, dari data tadi yang multilingual tadi kita bisa gunakan untuk fine tuning pada code mix data. Kita bisa lakukan fine tuning pada code mix data sehingga kita bisa memprosesnya lebih lanjut untuk sentiment analysis ya, meskipun tadi dengan code mix data ya, sentiment analysis, name entity recognition dan sebagainya. Dan ini dia akan lebih bagus dalam mengcapture konteksnya. Jadi si pre-trained language model ini membantu kita dalam memahami konteks. Karena di penelitian saya itu ketika saya mengidentifikasi bahasa dengan traditional machine learning seperti support vector machine, naive Bayes atau CRF, ketika saya bandingkan dengan deep learning atau yang transformer based atau yang pre-trained seperti ini, si pre-trained ini lebih bagus dalam memahami konteks secara utuh, konteks kalimat. Karena secara matematis dia memang melihat konteksnya. Kalau yang machine learning tradisional itu dia bergantung pada fitur yang sifatnya handcrafted, yang di otak-atik sendiri oleh manusia. Tapi kalau ini dia belajar fitur sendiri. Nah, ini kita bicara trennya sekarang, orang-orang pakai transformer. Jadi semua tadi ya pre-trained language model yang ada BERT, ada GPT, ada segala macam itu background-nya semua belakangnya adalah transformer. Dan ini sekarang lagi ngetren kalau teman-teman pakai metode transformer deskripsi itu tingkat kebaruannya masih lah. Meskipun ini awalnya itu dicetuskan 2017, tapi ngetren-ngetrennya lagi sekarang. Orang lagi banyak pakai di situ. Kalau teman-teman lihat LinkedIn terkait dengan NLP atau data science, orang pakai transformer di mana-mana. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan CNN, RNN, ini si transformer ini punya beberapa kelebihan. Terutama kalau di code mixing ini kaitannya ya, dia bisa lebih akurasinya lebih tinggi, kemudian secara pemahaman konteks kalimatnya dia lebih bagus. Dia lebih pinter, lebih cerdas dalam memahami konteksnya. Kemudian terakhir ini ada sedikit ya transformer itu arsitekturnya seperti apa. Ini sebenarnya dikenalkan oleh Vaswani tadi, di tahun 2017 yang arsitekturnya seperti ini gitu. Di dalamnya itu dia mengadopsi namanya attention mechanism. Ya ini teman-teman nanti bisa belajar sendiri carilah di YouTube banyak. Punyanya Andrew Ng itu dia bisa jelasin. Atau course open course-nya si MIT. Nah, itu
teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang apa itu arsitektur dari transformer gitu. Jadi si transformer ini dia mengganti bisa dikatakan ya mengganti atau melengkapi ya, kemampuan dari RNN atau LSTM, dan dia pakai yang namanya di dalamnya ada attention, ada macam-macam, ada multi head attention, ada mask multi head attention dan sebagainya. Oke, saya kira itu ini sudah jam, kalau di jam saya di Brunei waktu Indonesia Tengah ini 6:04, di sana 5:04 ya. Mungkin saya stop sampai sini dulu. Kalau ada diskusi dan pertanyaan disilakan, saya kembalikan ke moderator, ke Pak Budi. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan banyak di chat, Pak. Mungkin bisa Oh iya, sambil saya dibuka. belum ngecek ini. Mungkin yang dari Reno Iqbal Syah ini ya, pertanyaannya ada 3, mungkin bisa. Bentar, mana nih? Ini saya berangkat ya sudah dari pertanyaan yang muncul pertama ya, yang muncul jam 5 jam 4:04 ya. Sana, oke, sebentar, ini saya harus baca dulu. Mungkin mereka melihat mayoritas kata-kata dalam kalimat adalah dalam bahasa apa, kemudian diartikan menurut standar bahasa tersebut. Di dalamnya ada fitur pengecekan typo dan sinonimnya dan bentuk penulisan lainnya. Kemudian mengecek kelengkapan. Oh ini ya, ini bicara proses ya. Ini kayaknya proses. Pertanyaannya, oke, ada satu. Oke, bagaimana peran attention mechanism dalam code mixing? Ya, jadi si attention ini akan membantu lebih fokus. Jadi gini, si transformer itu akan menerima input berupa sequence ya. Sequence itu kan satu kalimat itu ya. Maka dia akan melihat bagian mana yang menjadi fokus. Dia melihatnya pakai bobot itu sebenarnya. Secara matematis dia melihatnya pakai bobot, dan attention perannya di situ. Dia akan fokus pada kalimat-kalimat tertentu yang memiliki bobot tertentu gitu, untuk membantu identifikasi ini termasuk dalam bahasa tertentu atau bahasa yang lain. Karena dari bobot itu dimungkinkan ada kemiripan ya, kemiripan bobot antara misalnya kalau sesama bahasa Jawa atau sesama bahasa Indonesia atau sama bahasa Inggris, ada dimungkinkan di situ ada kemungkinan bobot. Jadi dia bisa attention itu membantu dia lebih fokus untuk melihat, oh ini ada kedekatan dengan bahasa ini, ada kemiripan dengan bahasa itu dan seterusnya. Apakah lebih menguntungkan menggunakan attention atau post? Saya kurang tahu nih, post BS itu apa. Jawaban saya kalau ditanya menggunakan attention menguntungkan, jawabannya iya. Karena di riset saya ketika saya menggunakan attention, kayak misalnya gini, konteksnya ya, di dalam bahasa Indonesia Jawa itu misalnya ada percampuran seperti ini. Bajune, celanane, gitu. Itu maksudnya bajunya, celananya, ada akhiran ne. Ketika saya pakai traditional machine learning, kemudian saya menguji dengan kalimat sini, ada kalimat airplane. Airplane itu kan akhirnya ne juga. Nah, airplane itu dianggap sebagai bahasa campuran Jawa Indonesia. Kan aneh. Kalau pakai traditional machine learning. Tapi ketika saya gunakan attention, si airplane ini bisa dikenali dengan bahasa bisa dikenali oleh sistem menjadi bahasa Inggris, sebagai bahasa Inggris. Jadi attention ini sangat membantu. Cuma masalahnya di sini kalau bicara tentang penggunaan keduanya dari sisi resource memang agak berat ya. Tapi saya yakin kalau pakai Google Colab masih nyampe kok. Masih bisa. Pakai GPU masih bisa. Kalau di komputer biasa memang agak berat, kalau apalagi kalau pakai transformer kita harus ngunduh apa namanya? Istilahnya ada beberapa manifest data yang kita harus unduh dulu, itu agak berat. Tapi kalau pakai GPU akan lebih membantu. Untuk analisis code mixing, apakah lebih baik menggunakan tokenisasi per kata atau menggunakan per karakter? Mengingat di sini, oke. Alangkah lebih bagusnya, saran saya pakai namanya subword embedding. Kalau di transformer itu ada namanya subword embedding. Subword itu tidak fokus pada karakter atau tidak fokus pada kata, tapi fokusnya pada subword. Dia kombinasi, ya, subword embedding itu kombinasi antara word embedding dengan karakter embedding. Maka ketika menemukan kata di download, di print-kan, ini akan lebih sensitif ya, si mesin ini, si pendeteksi bahasa ini, ketika kita menerapkan subword embedding. Itulah kenapa saya tadi bilang, ketika kita pakai transformer, si sistem pendeteksi bahasa ini akan punya kemampuan mendeteksi bahasa lebih tepat, karena si transformer ini dibaliknya itu menggunakan subword embedding.
Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, Inggris, Cina, dan seterusnya menurut huruf Latin. Itu saya belum pernah meneliti bagian itu, akan tetapi so far sejauh ini ketika saya mencoba mengidentifikasi bahasa yang kayak bahasa Arab, bahasa Cina, kemudian saya nggak tahu aksara Jawa memang ada ya di keyboard, saya belum tahu. Itu bisa kok. Ketika di kasus saya, bahasa Arab, Cina itu saya identifikasi sebagai bahasa yang lain, dan sistem saya alhamdulillah bisa mengenali dia sebagai bahasa yang lain. Teman-teman nanti bisa main-main ke Hugging Face saya ya. Saya coba nanti share apa namanya Hugging Face saya, model saya untuk teman-teman mencoba input apa namanya input code mix bahasa Jawa Indonesia. Sebentar. Nah ini teman-teman bisa kunjungi ini. Saya share di link ini ya. Nah teman-teman bisa main-main ke situ, masukkan kata yang campur bahasa. Nanti dia bisa identifikasi dia bahasa apa gitu. Oke, itu Mas siapa tadi Reno ya, Reno. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua ada Mas Dimas Wildan Septian. Memungkinkan untuk melakukan data mining seperti tokenisasi, lower casing, stop word. Iya, iya. Jadi di antara proses yang dilakukan di dalam code mixing ini, ya, proses yang kita lalui ya kita pakai stop word dulu, pakai tokenisasi dulu, dan seterusnya. Seperti itu. Kita bisa gunakan langkah-langkah tadi di dalam namanya tahapan pre-processing, tahap awalnya. Ya. Di awal kita melakukan proses sebelum kategorisasi ya, atau sebelum klasifikasi, itu kita bisa tokenisasi dulu, lower casing dulu, dan seterusnya. Kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Begitu Mas Dimas jawabannya. Saya kira itu Mas Joseph ini kayaknya kelewat nih tadi. Oh, Mas Joseph ini kayaknya hanya menanggapi saja. Atau ini bertanya, atau mau di follow up dengan pertanyaan Mas Joseph Dion Putra. Oke, tampaknya semua pertanyaan sudah terjawab ini. Oke, Mas Ahmad. Terima kasih untuk itu penjelasannya. Oh, ini dari Joseph juga bilang hanya tanggapan, Pak. Oke, ya, terima kasih tanggapannya. Oke. Mungkin sebelum penutup juga mungkin aku juga pengen tanya ya di sini ya. Ya, Kalau silakan. misalnya di penelitian Pak Ahmad di code mix data ini apakah sering crawling data sendiri ya? Misalnya dari Twitter atau media sosial mana, dan biasanya anotatornya dari penelitian Pak Ahmad tuh gimana? Apakah dari sesama organisasi tadi linguistik atau sendirian atau gimana? Sama penasaran yang tadi kan ada pre-processing ya, tokenisasi, lower casing, stop word, removal. Apakah dari model transformer ini kan mungkin ada powerful ya, ada ciri khasnya mungkin tanpa melakukan pre-processing seperti ini itu beda dengan word to fact dengan TF-IDF, mungkin tanpa melakukan tokenisasi, lower casing dan sebagainya tuh udah langsung bisa dilempar gitu sebagai input. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Saya jawab dari yang pertama dulu. Datanya, nah ini sayangnya sekarang Twitter itu sudah tidak semudah dulu ketika ambil data. Dan beruntungnya penelitian saya yang sebelum-sebelumnya ini saya ambil data dari Twitter dan saya bisa ambil data cukup banyak dan mudah pada waktu itu. Tapi sejak pertengah mungkin Maret atau April, kisaran itulah Maret atau April 2023 memang Twitter sudah sangat membatasi yang namanya API dan tidak mudah gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi data saya mayoritas memang diambil dari Twitter. Akan tetapi sekarang kalau kita lihat peluang resource datanya lain, kita bisa ambil dari YouTube. YouTube masih bisa kita ambil. Ya. Kalau Instagram saya belum pernah, tapi yang lebih mudah tampaknya memang YouTube. Ya. Cuma kalau YouTube ini sayangnya kita nggak bisa ambil data berdasarkan kata kunci atau berdasarkan user. Kita hanya bisa ngambil data berdasarkan apa video YouTube-nya. Itu yang berkait dengan data. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Preprocessing. Pre-processing penasaran, kalau Ya, misalnya aku nggak lakuin pre-processing itu dengan model pre-train model kayak Bloom atau Bird tuh bisa gak sih langsung mentah-mentahannya aku lempar semua? ya.
Setahu saya nggak bisa karena di dalam transfer kalau Pak Budi lihat atau teman-teman yang lain lihat di Hugging Face itu tetap di situ ada proses namanya pre-processing, ada tahapan di situ. Karena kayak transformer itu dia butuh melakukan penambahan atribut pada data kita. Semisal dia butuh mengidentifikasi apakah dalam kalimat ini mana yang menjadi pemisah antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Apakah kalimat ini menjadi awalan, kata ini menjadi awalan dalam kalimat ini atau apa, dan seterusnya. Kita misalnya kalau di transformer itu ada namanya masking juga. Jadi kita perlu proses namanya tokenisasi, kemudian lower casing juga kita sedikit banyak memang kita harus melakukan itu, mau tidak mau. Karena ketika melakukan proses di transformer itu, dia meminta bentuk data yang bisa dia baca gitu. Nah, data yang bisa dia baca itu adalah hasil preprocessing. Dia nggak bisa terima mentahnya. Itu masalahnya gitu. Pertanyaan ketiga tadi apa ya? Saya lupa. Oh, nggak apa-apa deh. Kayaknya udah mewakili. Ini Oke. cuman dari Dimas, menurut Bapak lebih efisien menggunakan code mixing atau Python only Pak, untuk preprocessing? Code Oke. mixing itu istilah yang berhubungan dengan bahasa yang tadi itu ya, dicampur-campur itu. Disebut Ya, code ya. mixing atau gimana? Iya. Jadi ini mungkin kita perlu definisikan dulu. Code mixing itu bukan codingnya ya, Mas Dimas. Code mixing itu adalah istilah pencampuran bahasa gitu. Jadi kalau mau ngoding ya bisa pakai Python, kita bisa pakai R juga, pakai Java pun bisa, pakai PHP pun bisa. Ya mau preprocessing, pakai bahasa pemrograman apapun bisa. Tapi di sini saya kembalikan pada konteks code mixing ini adalah pencampuran bahasa. Jadi ketika kita ingin mengolah data dengan bahasa yang bercampur-campur, kita bisa gunakan Python, kita bisa gunakan R, atau kita bisa gunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Barangkali itu dari saya. Oke, iya. Karena waktunya udah terbatas ya, mendekati jam 5 sore di waktu Indonesia Barat Indonesia. Ya. Mungkin kita bisa tutup ya. Untuk yang panitia di sini dari Binus Collaboration Center atau oh ya bisa share itu gak ya? Oke, Pak. Exit tiket. Sebelum saya share exit Oh, foto tiketnya, bersama. mungkin ya foto bersama terlebih dahulu Oke, untuk seluruh. teman-teman mungkin bisa menyalakan kamera ya untuk foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Mbak Yeyen di sini. Ya, aku mau mohon maaf juga nih kamera aku lagi nggak bisa, jadi aku nggak on dulu ya. Oke, Teman-teman yang bisa on kamera, ayo on dulu. Aku tunggu nanti kalau udah banyak yang on nih, baru nanti aku akan share link exit tiketnya. Aku tunggu kira-kira 1 menit ya. ya mungkin kita bisa ambil ya Bu Yeyen sekarang. Oh, oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih yang on. Oke, Hmm, aku mulai ya. Yang slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebentar, aku copy linknya dulu sama aku nanti langsung share link exit tiketnya. Sebentar. Oke, udah aku share nih. Buat seluruh peserta, jangan lupa untuk isi exit tiketnya. Kalau enggak, sertifikatnya nggak bisa dikirim. Dan pastikan juga untuk emailnya itu penulisannya benar, karena kalau salah satu huruf aja kita nggak bisa ngirim sertifikat. Kan jadi sayang kalian udah ngikutin dari tadi, tapi malah nggak dapet sertifikat. Oke? Bisa diisi ya bagi yang dari Binus nanti akan mendapatkan SHT point.
Ya, terima kasih ya Pak Ahmad Fatah untuk sesinya hari ini. Jadi mendapatkan insight baru karena biasanya ya data set itu ya, mostly kalau misalnya berita kan pakem di satu bahasa ya, Inggris, Inggris, Indonesia, Indonesia. Jadi ya dengan kita tahu dunia nyata sudah itu globalisasi, kita menghadapi percampuran bahasa, jadi ini jadi membuka insight untuk itu ya, riset mungkin skripsi atau tesis dengan topik seperti ini ya. Ya, ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih juga. Sip. Eh, mungkin dari Bu Yen kita bisa close Zoom di jam berapa ya? Aku mungkin tungguin pas 2 menitan lagi kali ya, habis itu langsung aku end. Oh iya. Atau Pak Ahmad bisa kasih hostnya ke Bu Iya, Yen aja ya. Nanti ya, kalau Pak Ahmad live langsung ke close Oh iya, soalnya biasa. oh iya, iya, oh iya, oh iya. iya. Saya coba ini ya. Sebentar. Oke. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih Pak Ahmad dan Oke, Bu terima Yen. kasih Pak Budi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Jumpa. juga Pak Ahmad. Ya, Ya, selamat sore. sore Pak.